Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Uus Ruswandi MPD, yang terhormat Profesor Dr. Bambang MSI, Bapak Ibu mahasiswa S3 Manajemen Ilmu Agama Islam yang saya cintai. Hari ini perkenalkan, nama saya Ike Nilawati Rohaina. Saya akan memaparkan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Insan Kamil Payatiman Purwakarta. Saya akan memaparkan lebih spesifik pada tujuan, materi, metode, dan evaluasi PAI studi kasus di MTS Insan Kamil Payatiman Purwakarta. Adapun masalah yang saya temui di sana, pertama, tujuan pembelajaran agama Islamnya belum tercapai. Kemudian yang kedua, materi pendidikan agama Islam belum tuntas. Yang ketiga, metode pendidikan agama Islam belum bervariasi atau masih monoton. Yang keempat adalah evaluasi pendidikan agama Islamnya belum mencapai kognitif, afektif, psikomotor secara seluruhnya. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Jadi saya akan menampilkan data secara narasi, kemudian saya mendapatkan data ini menggunakan teknik wawancara, kemudian catatan lapangan, studi dokumentasi, kemudian saya mencatat hal-hal yang perlu saya dapatkan di tempat saya meneliti. Nah, kemudian saya langsung membahas tentang pembahasannya. Nah, jadi tujuan MTS Insan Kamil Payatiman adalah pertama, ingin meningkatkan nilai ujian nasional di atas standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian memiliki kemampuan membaca menulis Al-Quran dengan baik. Kemudian memiliki kelompok belajar MIPA yang siap mengikuti Olimpiade. Memiliki kelompok belajar bahasa yang siap menggunakan bahasa Arab dan Inggris secara aktif, kemudian melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian materi yang disampaikan di Insan Kamil Payatiman pertama adalah pendidikan agama Islam berupa Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, IPS, seni budaya, Penjaskes, kemudian keterampilan teknologi informasi atau IT. Nah, kemudian hasil penilaiannya yaitu proses yang didapat dari umpan balik untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Evaluasi yang baik itu adalah tidak hanya melihat pada hasil akhirnya saja, tetapi juga melihat pada setiap tahapan dalam proses kebijakannya. Evaluasi yang dilakukan di Insan Kamil Payatiman yaitu berbentuk tes lisan, itu untuk hafalan-hafalan seperti hafal Quran, surat-surat pendek, hadis gitu. Kemudian ada tes tertulis, kemudian ada praktek dalam bentuk ulangan harian, kemudian ada ulangan tengah semester atau UTS, kemudian ulangan akhir semester, UAS, kemudian ada juga yang berbentuk portofolio. Nah, kemudian hasil dari metode yang digunakan di sana memang belum bervariatif. Jadi banyak guru yang belajarnya itu masih monoton. Sementara ada 14 metode mengajar yang harus disampaikan oleh guru. Pertama adalah dengan menggunakan metode ceramah, bermain, bercerita, bernyanyi, bercakap-cakap, berdialog, karya wisata, praktek langsung, kemudian bermain peran, sosiodrama, penugasan, demonstrasi, eksperimen, diskusi, atau problem solving, kemudian latihan. Kemudian tujuan dari Insan Kamil Payatiman ini adalah mereka memiliki tujuan adalah bahwa melalui pembelajaran PAI yang dicantumkan oleh MTS Insan Kamil Payatiman,
untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian saya dapat simpulkan bahwa setelah saya melakukan observasi kurang lebih 2 bulan, bahwa SMP atau MTS Insan Kamil Payatiman ini berjuang keras untuk mencapai tujuan dari pendidikan PAI, kemudian dapat meningkatkan kelulusan dari siswa-siswinya dengan nilai yang baik, kemudian menuntaskan materi-materi agama Islam, kemudian dapat memvariasikan metode pembelajaran beragam agar santri atau siswa tidak monoton, tidak bosan. Kemudian guru sekarang sudah membuat evaluasi pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian evaluasi ini dalam bentuk komputer. Jadi orang tua murid di samping menerima handout-nya, mereka juga bisa menerima laporan dengan secara online. Karena di MTS Insan Kamil Payatiman untuk bidang IT-nya mereka sedang berjuang untuk bisa lebih maju ke depan. Bapak Ibu yang saya banggakan, mungkin itu yang saya dapat sampaikan sekilas tentang PAI di MTS Insan Kamil Payatiman Purwakarta. Terlampir makalah dan PowerPoint secara lengkapnya, silahkan Bapak Ibu pelajari dan mudah-mudahan kita bisa share dalam diskusi kelas kita. Terima kasih kepada Profesor Uus dan kepada Dr. Bambang yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan secara singkat 10 menit memaparkan tentang PAI di MTS Insan Kamil Payatiman Purwakarta. Tentu tidak dapat dengan sempurna saya paparkan materi ini karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon saran dan bimbingan dari Prof. Uus dan Dr. Bambang. Mohon saran dan masukan positifnya dari para doktor, calon doktor S3 UIN Bandung. Mudah-mudahan materi yang sederhana ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.